Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama kami, Karina dan Jesslyn di Kulik. Kutak-katik politik. Hari ini kita mau bahas apa nih, Rin? Hari ini kita bakal bahas tentang Pancasila nih, Jess. Kira-kira sila keberapa tuh ya? Sila kelima. Aduh, tapi sila kelima tuh apa bunyinya? Yuk kita tanya aja ke penonton langsung. Silakan kakak yang pakai topi baret nih, topi baret silakan. Sila kelima tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul sekali. Tapi hari ini bakal berbeda karena kita akan kedatangan narasumber yang spesial banget nih. Kira-kira siapa ya, Rin? Oke, mungkin tanpa basa-basi nih ya, kita langsung panggilkan aja narasumber paling terpercaya kita, yaitu ahli keadilan sosial. Kak Althea Kalista, mari kita sambut. Halo, selamat malam Kak Altea. Gimana kabarnya? Selamat malam. Baik, terima kasih. Menurut kakak mungkin nih pendapatnya mengenai pengertian keadilan sosial tuh gimana ya, Kak? Oke, jadi keadilan sosial itu artinya keadilan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang material atau spiritual. Konsep dari nilai keadilan itu adalah memiliki kedudukan yang setara dan sama dalam segala bidang. Ini didasari dari hakikat keadilan manusia, yaitu hubungan manusia dengan manusia lain, dengan diri sendiri, dan dengan Tuhan. Keadilan sosial itu sebenarnya ada banyak teorinya. Oh begitu, baik Kak Althea, terima kasih atas penjelasannya. Nah penonton, tapi hari ini nggak cuma Kak Althea doang nih. Kita juga ada kedatangan ahli filosofi Pancasila, yaitu Kak Steven Sio. Yuk silakan dipersilahkan Kak Steven. Halo semuanya, kali ini namaku Steven Shaw. Halo Kak Steven, aku mau nanya-nanya dikit nih. Tadi kalau kata Kak Altea, ada banyak teori tentang keadilan sosial gitu ya Kak. Kalau boleh tahu, kira-kira ada teori apa aja ya untuk keadilan sosial? Oke, untuk itu ada beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa filsuf ternama. Di antaranya ada pertama Plato yang mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu keadilan moral adalah keadilan pencipta jika mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Dan yang kedua yaitu keadilan prosedural adalah keadilan yang tercipta jika mampu melaksanakan aturan-aturan atau tata cara yang telah disepakati dan ditetapkan. Lalu versi yang kedua ada dari Aristoteles yang mengembangkan konsep dari Plato menjadi 4 teori. Yaitu yang pertama, teori distributif adalah keadilan yang mampu memberikan keseimbangan dan memperlakukan seseorang sesuai dengan kemampuan atau jasanya. Kedua, teori komutatif yaitu keadilan tercipta tanpa membeda-bedakan. Ketiga, teori konvensional yaitu keadilan dapat tercipta jika seseorang mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, teori kodrat alam adalah keadilan tercipta sesuai dengan ketentuan yang diatur alam. Setelah itu ada filsuf ketiga yaitu John Rawls yang berpandangan justice as fairness. Artinya, segala prinsip yang disepakati pada tahap awal akan dianggap adil untuk semua pihak. Karena jika tidak dianggap adil, maka tidak akan terjadi kesepakatan. Dia mengemukakan dua konsep keadilan yaitu posisi original yang artinya tidak ada pembedaan status kedudukan atau memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Dan yang kedua adalah veil of ignorance. Artinya setiap orang dihadapkan dengan fakta yang tertutup, sehingga membutakan konsep keadilan yang sedang berkembang. Yang terakhir ada teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, berupa hukum yang adil dapat tercipta jika mengatur perbuatan manusia dengan menimbulkan kebahagiaan di dalamnya. Ia mengemukakan dua konsep teori keadilan, yaitu yang pertama keadilan dan kedamaian, yaitu keadilan yang dirasionalkan melalui pengetahuan yang menjadi sebuah kepentingan dan dapat menghadirkan konflik yang bisa diselesaikan melalui kompromi. Lalu teori yang kedua adalah keadilan dan legalitas. Artinya sebuah peraturan dapat dikatakan adil jika benar-benar diterapkan, dan tidak adil jika sebuah kasus diterapkan peraturan tersebut. Namun peraturan tersebut tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Oke, terima kasih Kak Steven dan Kak Altea atas penjelasannya. Wah, kita dari yang nggak ngerti jadi ngerti ya, Rin. Benar banget sih, Jas. Ini menambah insight kita banget. Nah, mungkin karena kita udah mendengarkan beberapa teori dari Kak Steven dan Kak Althea nih, kira-kira penonton di sini ada yang mau bertanya nggak ya? Saya Kak yang bertanya. Oke, silakan aja langsung ditanyakan. Selamat malam, saya Salsabila. Nah, saya ingin bertanya nih, dari materi yang Anda jelaskan tentang teori keadilan.
Dalam pemahaman teori Hans Kelsen, ia menyatakan bahwa hukum yang adil adalah yang dapat menciptakan kebahagiaan di dalamnya. Nah, maksud dari menimbulkan kebahagiaan tersebut seperti apa ya? Apakah hanya kebahagiaan perseorangan atau kebahagiaan dengan lingkup yang besar? Oke, terima kasih Kak Salsabila atas pertanyaannya. Mungkin Kak Altea atau Kak Steven bisa bantu jawab ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila. Jadi pada teori Hans Kelsen, hukum yang adil terhadap masyarakat adalah jika dapat menciptakan kebahagiaan dengan lingkup yang besar dan sebanyak-banyaknya. Ia berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial dinyatakan adil jika dapat mengatur perbuatan manusia secara baik dan timbul kebahagiaan di dalamnya. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan kebutuhan sebanyak-banyaknya orang. Terus, sampai mana batasan pemenuhan kebutuhan itu agar dapat dikatakan adil dan menimbulkan kebahagiaan? Sebenarnya itu tidak bisa dijawab dengan pemikiran rasional, karena ini ditentukan oleh faktor emosional dan tunduk pada karakter subjektif sehingga sifatnya adalah relatif. Oke, mungkin udah terjawab ya Kak Salsabila. Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun di studio, sepertinya tidak terasa kita sudah mendengarkan tentang teori keadilan sosial menurut para ahli. Nah, kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini. Selamat datang kembali pemirsa Kulik. Pada segmen selanjutnya kita mau ngapain nih? Kita bakal ngundang narasumber yang berbeda lagi dong pastinya. Wow, kira-kira siapa tuh? Oke, kita langsung aja memanggilkan Ibu Jessica dan Ibu Stella sebagai dosen Pancasila terpercaya. Halo semua. Halo semuanya. Halo kakak-kakak cantik, kira-kira gimana kabarnya nih? Baik Kak, puji Tuhan. Kabar saya juga baik nih, Kak. Oke, karena kita sudah membahas tentang pengertian sila kelima dengan Kak Altea dan Steven tadi. Mungkin sekarang kita bakal bahas apa nih Kak? Boleh dijelasin? Hari ini kita bakal ngebahas tentang Pancasila yang bersifat terbuka sama kaitannya ke sila kelima Pancasila. Apa tuh maksudnya Kak? Nah, kalau ditanya Pancasila bersifat terbuka, artinya sih dia bersifat luas ya dan berkesan multitafsir. Apa sih itu multitafsir? Nah, jadi Pancasila itu bisa dimaknai dari berbagai sudut pandang dan paham yang ada. Nah, kalau tadi kita telah membahas definisi sila kelima Pancasila dari beberapa filsuf, sekarang saya akan menjelaskan hubungan sila kelima dengan beberapa paham di Indonesia. Pertama-tama itu ada paham kapitalisme. Kapitalisme itu sendiri ideologi yang meyakini modal milik perorangan atau sekelompok orang bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Salah satu kasus positifnya kita ambil contoh investor asing di Indonesia yang sangat membantu pembangunan negara. Nah, kasus ini menyangkut sila kelima karena dari luasnya wilayah Indonesia akan adanya pemerataan pembangunan. Jadi daerah pelosok-pelosok juga bisa mendapatkan pembangunan yang memadai. Tetapi ada juga kasus negatifnya, contohnya baru-baru ini, selama pandemi COVID-19, yaitu mahalnya harga tes PCR. Nah, hal ini tentu dikaitkan dengan sila kelima karena tidak semua kalangan masyarakat mampu menerima jumlah harga yang diberikan. Lalu paham kedua yang akan saya bahas yaitu Marxisme. Paham Marxisme ini bisa dibilang menentang kapitalisme karena kesenjangan timbul akibat kepemilikan pribadi dan juga penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. Contoh kasus positif dari Marxisme itu ada bantuan dana terhadap orang-orang pengangguran. Ini menyangkut keadilan sosial karena bantuan tersebut membantu orang-orang yang membutuhkan secara finansial untuk melanjutkan kehidupan. Lalu untuk kasus negatifnya, salah satunya ada banyak orang yang membiasakan minta-minta sebagai penghasilan utama, seperti yang kita sering temukan di jalan raya, atau ruko, atau restoran. Padahal jika kita teliti lagi, Indonesia masih memiliki peluang pekerjaan tetap yang lebih baik. Oke, segitu saja sedikit pemaparan dari saya mengenai keadaan sosial di Indonesia.
Semoga bisa dimengerti ya. Kalau dari saya sendiri, saya singkat aja ya. Saya mau ngebahas soal liberalisme sama sosialisme. Nah, kalau kita dengar kata liberalisme, kita pasti kenal sama istilah kebebasan. Kalau dipahami, liberalisme ini tuh lebih condong ke arah kebebasan dari individu. Di Indonesia, liberalisme itu bisa kita lihat dengan adanya demokrasi. Kalian sadar kan kalau misalkan kita masing-masing itu punya hak untuk berpendapat. Nah, itulah salah satu bentuk kebebasan. Setiap orang haknya sama, jadi adil. Beda banget ya sama sosialisme yang apa-apa itu dibuat untuk kepentingan bersama. Kalau misalkan contohnya belakangan itu ada penurunan harga tes PCR antigen dan vaksin gratis bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, tujuannya ini tuh dilakuin untuk kepentingan masyarakatnya, dilakuin oleh pemerintah, gitu. Oke, ternyata menambah pengetahuan banget ya kalau misalnya Pancasila itu nyerempet-nyerempet dikit sama paham-paham lain gitu kan. Nah, mungkin karena durasi juga ya, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Apakah penonton di sini ada yang mau nanya? Saya Kak, Oke, silakan aja langsung. selamat malam. Saya Valerie ingin bertanya ya Kak. Tentunya kita udah tahu kan pemilihan presiden di Amerika yang lalu. Pertanyaan saya itu, mengapa sih Partai Demokrat dan Partai Republik di situ selalu tegang? Dan apa sih perbedaan dari keduanya? Oke, terima kasih Kak Valeri atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab ya oleh Kak Jessica atau Kak Cela, silahkan. Terima kasih pertanyaan Valeri, boleh saya bantu jawab nih. Jadi Partai Republik dapat dibilang lebih berfokus pada ideologi konservatisme yang memiliki 3 pandangan, yaitu negara harus melindungi warga negaranya dari negara lain, konservatisme memuja kebebasan pasar sebebas-bebasnya, dan mempunyai kecenderungan asosiasi yang kuat dengan agama. Hal-hal ini dapat dilihat dari contoh Trump yang membangun polarisasi yang bahkan membawa isu-isu agama. Ia juga membangun rasa nasionalisme yang baru di kelas pekerja. Ia membuat sentimen rasisme di Indonesia meningkat. Wah, ini keren banget sih dan seru banget ya kita jadi tahu tentang politik luar negeri. Oke, pertanyaan berarti sudah terjawab ya. Wah, penonton ternyata nggak kerasa ya, kita udah harus berpisah nih. Walaupun seru banget ya perbincangan hari ini, tapi cukup sampai di sini dulu ya. Iya, jadi jangan sedih ya guys, berpisah dengan kita. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menambah pengetahuan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di Kulik. Kutak-atik politik. Dadah!